Datangannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dialog kita pemirsa bersama dengan Bungkus. Nah ini Bungkus, kalau kita lihat ini akhirnya sebuah sejarah terukir ya di Garuda Pertiwi, juara Piala AFF 2024 wanita ini. Bagaimana menurut Anda prestasi ini? Iya, kita harus mengapresiasi keberhasilan Timnas Putri meraih trofi internasional ya. Benar, saya pikir ini bisa dibilang trofi internasional pertama yang berhasil diraih oleh Timnas Putri selama sekian puluh tahun. Dan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menjadi pendorong bagi sepak bola Indonesia. Bahkan menurut saya harusnya bisa dijadikan momentum untuk memikirkan secara serius bergulirnya kembali sepak bola putri, terutama liganya ya. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain yang sekarang bergabung di Timnas Putri sebagian besar adalah mereka yang tidak menjalani kompetisi secara rutin. Sepak bola putri di Indonesia masih belum memiliki kompetisi yang bisa dibilang berkualitas dan hanya ada sejumlah turnamen, itu pun dengan jadwal yang tidak begitu konsisten ya. Nah, cuma mungkin yang perlu dipahami oleh publik bahwa AFF 2024 ini sekarang merupakan turnamen tier kedua di level ASEAN ya. Tier utamanya adalah ASEAN Women Championship yang akan digelar tahun depan. Jadi 3 tim yang lolos dari AFF kali ini akan lolos nanti ke ASEAN Women Championship. Tentunya selain Indonesia juga ada Kamboja salah satunya ya. Yang jelas ini memang meskipun merupakan turnamen tier kedua, tapi keberhasilan ini menurut saya penting bagi sepak bola putri Indonesia menjadi semacam momentum untuk bangkit dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Baik, nah yang menarik juga ini Bungkus, ada 2 pemain kita yang mendapatkan pemain terbaik, yaitu Reva Oktaviani sebagai best player dan juga ada kiper timnas Indonesia Laita yang menjadi kiper terbaik. Nah ini kan tentunya berarti banyak sekali bibit-bibit yang sebenarnya bisa diunggulkan. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dari pelatihan supaya menimbulkan juga atau memunculkan bakat-bakat terpendam sehingga tadi tidak hanya memenangkan AFF tapi juga di Asia Championship nanti juga bisa mendapatkan juara? Iya, sebetulnya bukan hanya 2 pemain ini ya. Saya melihat beberapa pemain kita punya kualitas yang bagus ya. Sydney Sari itu kemampuannya bagus. Begitu dengan Seva Imut, begitu juga dengan Safira Ika. Kita punya beberapa pemain putri yang kualitasnya cukup bagus, yang menurut saya mampu membuat kita bersaing di level ASEAN ya. Cuma sekali lagi, kemampuan mereka ini harus terus diuji, diasah melalui kompetisi. Tanpa adanya kompetisi, maka kita akan dituntut untuk terus melakukan TC, dan itu pun belum tentu efektif. Karena TC itu sebagian besar kan bentuknya latihan. Beda dengan kompetisi, di mana pemain bisa mengimplementasikan program, konsep bermain, dan bisa mengukur terus secara rutin hasil latihan mereka dari pekan ke pekan. Kalau TC itu kan membuat kita jadi cenderung berkumpul terus dalam jangka waktu yang lama, menciptakan kejenuhan, dan akhirnya menciptakan kondisi yang kontraproduktif kadang-kadang ya. Karena itu saya pikir program untuk kompetisi itu tidak bisa ditawar, harus mulai dipikirkan secara sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa menggelar kompetisi tidak mudah. PSSI pasti juga kesulitan karena memang sepak bola putri belum menjadi sesuatu yang kondusif dan secara bisnis ya di Indonesia. Tapi memang harus ada langkah yang berani untuk memulainya. Karena tanpa langkah yang berani untuk memulai, maka sepak bola putri akan sulit mengejar ketertinggalan. Saat ini di ASEAN kita ini kan sebetulnya dari segi prestasi itu kan tidak istimewa. Kita hanya pernah mencapai peringkat keempat untuk kejuaraan di level ASEAN itu. Itu pun sudah lama, tahun 2004. Di zamannya Cindy Tugiarti kalau nggak salah. Nah tapi beberapa tahun terakhir kita tidak pernah mampu mencapai semifinal lagi. Sekarang tim-tim yang lain juga sudah semakin kuat. Vietnam, Thailand, Filipina bahkan juga semakin kuat. Terakhir mereka juara ketika kejuaraan ASEAN digelar. Karena Filipina menggunakan banyak pemain yang bermain di Liga Amerika atau ikut berkompetisi di sepak bola Amerika. Belum lagi ada Australia yang punya kompetisi putri yang rutin. Jadi mau tidak mau kalau kita mau mengejar ketertinggalan, jalannya adalah menggelar kompetisi. Dan momentum keberhasilan di Piala AFF adalah pintu masuknya. Baik, nah Bungkus mengenai para pemain ini juga, kan kita juga mendatangkan pemain naturalisasi untuk Indonesia. Nah kalau menurut Bungkus sendiri, performa dari pemain naturalisasi ini seperti apa? Apalagi ini mereka pertama juga bermain mewakili Indonesia di ajang internasional. Iya, sebetulnya memang yang kita ambil ini kan sementara ini pemain-pemain yang masih muda yang juga masih minim pengalaman ya. Beda dengan di Timnas Putra di mana pemain-pemain yang bermainnya levelnya cukup tinggi, sudah main di Liga Champions seperti Kevin Dix gitu ya.
Kalau di level putri ini kan pemain-pemain yang bergabung dengan timnas putri kita relatif pemain yang masih muda ya usianya dan juga masih minim pengalaman, sehingga memang kita menurut saya masih perlu terus meningkatkan kemampuan tim ini, tidak hanya pemain yang kita sebut naturalisasi tadi, tapi juga pemain sekarang yang bermain di kompetisi di domestik ya. Nah karena itu kalau kita mau berharap mereka meningkat kualitasnya, ya harus dibantu mereka dengan adanya banyak pertandingan. Baik, harus banyak pertandingan ya. Nah, tapi selain pemain yang juga menjadi sorotan ini adalah pelatih Satoru Mochizuki ini, Bungkus. Kalau menurut Bungkus sendiri, Satoru Mochizuki ini seperti apa performanya dan juga strateginya dalam merebut gelar Piala AFF ini? Iya, kalau kita lihat permainan timnas kita dibanding setahun yang lalu, memang peningkatan itu terasa gitu ya. Sekarang pemain itu juga misalnya memiliki kemampuan kerjasama tim yang lebih baik, dan pemain secara individual juga semakin membaik kemampuannya, termasuk bobot syutingnya ya. Nah, salah satu tantangan di sepak bola putri ini kan bobot syuting ya, yang kadang-kadang pemain belum punya kemampuan itu karena rata-rata kan kurang jam terbang, kurang jam kompetisinya. Nah, sekarang pemain-pemain kita sebagian besar sudah memiliki kemampuan bermain yang baik, skill yang bagus, dan bobot syutingnya juga cukup bagus. Nah, itu saya pikir hasil sentuhan Coach Mochi yang cukup baik. Nah, kalau kita lihat secara statistik 10 pertandingan tim nasional sepanjang 2024 itu menangnya 6 kali. Kita memang sempat ditahan imbang sekali oleh Kamboja di kejuaraan ini ya, dan kita pernah kalah 3 kali, 2 kali lawan Hong Kong, 1 kali lawan Belanda. Nah, kenapa kita kalah lawan Belanda? Kenapa kita kalah lawan Hong Kong? Karena dua negara itu punya kompetisi sepak bola putri yang bagus, sehingga pemain-pemainnya bisa bermain secara kolektif, memiliki kemampuan fisik yang baik, bobot syuting yang kuat, dan itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, kalau misalnya berhadapan dengan negara-negara yang sepak bola putrinya kualitasnya seperti Singapura atau mungkin Kamboja, kita masih bisa menang. Tapi kalau lawannya seperti Hong Kong yang kompetisinya sudah bergulir secara rutin, kita masih kesulitan. Baik, nah mengenai ranking di FIFA, kira-kira dengan menangnya timnas putri kita dengan performa yang sangat baik, kira-kira bisakah melampaui timnas Malaysia yang saat ini berada di urutan ke-96 untuk sepak bola putri? Ya, nanti kan kita harus lihat dulu perhitungannya ya secara keseluruhan ya. Yang jelas memang di ranking sepak bola putri kan tipis-tipis selisihnya ya. Sangat mungkin kita bisa melewati Malaysia. Tapi menurut saya Malaysia itu bukan benchmark untuk Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu yang terkuat masih Thailand dan Vietnam. Bahkan kalau mau disebut Australia juga termasuk yang masih jauh di atas kita. Karena mereka juga punya kompetisi yang bagus. Jadi jangan jadikan Malaysia sebagai ukuran, tapi lihatlah yang lebih tinggi lagi yang harus menjadi target kita untuk mengejar. Di sana ada Thailand, ada Vietnam, ada Australia, dan juga ada Filipina yang sekarang merupakan juara bertahan untuk sepak bola ASEAN di level putri. Baik, baik. Nah, Bungkus, dengan modal juara timnas putri ini, apakah juga akan turut seperti itu menular bagi timnas Indonesia putra di ajang Piala AFF? Kira-kira bisa nggak nih nular gitu juaranya dan juga semangatnya? Ya, itu harapan kita ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam sepak bola itu kadang-kadang faktor non-teknis itu juga ikut mempengaruhi hasil akhir. Nah, semangat yang dibawa oleh timnas putri yang berhasil menjuarai AFF, sekali lagi meskipun ini tier kedua, ini kan turnamennya levelnya AFF juga. Mudah-mudahan bisa membuat pemain-pemain yang sekarang ada di timnas yang akan bermain di AFF Putra itu bisa tampil di atas kemampuan terbaik mereka, melebihi ekspektasi, dan akhirnya berusaha sedapat mungkin untuk menjadi yang terbaik. Baik, baik. Kita harapkan semoga bisa menular nanti juga ya, sehingga bisa menggandol piala juga. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Bungkus atau Muhammad Kusnai selaku pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bungkus. Terima kasih.